Dari setiap lekukan bilahnya yang tajam, setiap guratan pamornya yang indah, keris bukanlah sekadar senjata tradisional. Ia adalah simbol kebudayaan, pusaka yang diwariskan turun-temurun. Dan yang terpenting, bukti nyata kecanggihan teknologi metalurgi nenek moyang kita. Bagaimana sebatang logam kasar bisa menjelma menjadi bilah yang tak hanya mematikan, tapi juga syarat makna dan filosofi. Mari kita melangkah masuk ke jantung dapur, tempa para empu, dan saksikan sendiri keajaiban di balik penciptaan sebilah keris. Rahasia keindahan dan kekuatan keris dimulai dari pemilihan bahan bakunya yang istimewa. Bukan sekadar besi biasa yang digunakan, melainkan perpaduan unik antara besi, nikel, dan terkadang baja khusus yang disebut pamor. Nikel lah yang nantinya akan menciptakan pola-pola menakjubkan di permukaan bilah keris, memberikan karakter unik pada setiap senjata yang ditempa. Perpaduan logam ini bukan hanya tentang estetika, tapi juga tentang kekuatan dan ketahanan bilah yang dihasilkan. Proses penempaan keris adalah inti dari keajaiban metalurgi ini. Dimulai dengan pemanasan logam hingga membara dalam tungku tradisional. Sang empu kemudian akan menempa logam itu berulang kali dengan keahlian yang telah diasah selama bertahun-tahun. Logam yang membara ditempa, dilipat, dan disatukan kembali, proses yang bisa diulang puluhan, bahkan ratusan kali. Hasilnya, ribuan lapisan logam yang tak terlihat oleh mata telanjang, namun memberikan kekuatan dan keindahan yang luar biasa pada bilah keris. Setiap dentuman palu sang empu di atas landasan bukan hanya membentuk logam, tapi juga menyalurkan pengetahuan dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Keahlian ini bukan sekadar tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang pemahaman mendalam akan sifat-sifat logam, ritme yang tepat dalam penempaan, dan bahkan aspek spiritual yang menyertai proses pembuatan keris. Setelah mendapatkan lapisan yang diinginkan, logam mulai dibentuk menjadi bilah keris yang khas. Namun, ini bukan sembarang bilah. Setiap lekukan, setiap ricikan detail kecil pada bilah, seperti kembang kacang, jali, atau gandik, memiliki makna dan fungsi tersendiri. Inilah fase di mana filosofi dan simbolisme bertemu dengan keahlian teknis sang empu. Setiap goresan, setiap bentukan adalah hasil dari perhitungan yang cermat dan pemahaman mendalam akan makna di balik setiap elemen keris. Proses pembentukan ini memerlukan kesabaran dan ketelitian luar biasa. Sang empu menggunakan berbagai alat khusus, dari palu-palu kecil hingga kikir dan gerinda tradisional, untuk menciptakan detail-detail halus yang membedakan satu keris dengan keris lainnya. Setiap ricikan bukan hanya berfungsi sebagai hiasan, tapi juga memiliki makna simbolis yang dalam, mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai budaya masyarakat pembuatnya. Namun, kekuatan dan ketajaman keris tidak hanya bergantung pada bentuknya saja. Agar menjadi senjata yang tangguh dan tahan lama, keris harus melalui proses penyepuhan, pengerasan, dan warangan. Penyepuhan melibatkan pemanasan bilah keris hingga membara, lalu dicelupkan secara mendadak ke dalam cairan pendingin khusus. Proses ini menghasilkan struktur logam yang sangat keras dan tahan lama. Selanjutnya, proses warangan menjadi sentuhan akhir yang memberikan keris karakteristiknya yang khas, menggunakan larutan arsenik. Proses ini tidak hanya memunculkan pola pamor dengan lebih jelas, tapi juga melindungi bilah dari karat. Inilah tahap di mana keindahan pamor benar-benar terungkap, menampilkan pola-pola menakjubkan yang telah terbentuk selama proses penempaan. Bicara tentang pamor, setiap keris memiliki pola pamor yang unik. Ini bukan sekadar hiasan belaka, tapi diyakini memiliki makna dan energi tersendiri. Ada pamor waswutah atau beras tumpah yang melambangkan kemakmuran dan keberlimpahan. Ada pula pamor udan mas atau hujan emas yang dipercaya membawa keberuntungan
dan rezeki melimpah bagi pemiliknya. Bahkan ada pamor belarak Sineret yang diyakini memiliki kekuatan untuk menolak bala atau mara bahaya. Keberagaman pola pamor ini menunjukkan perpaduan luar biasa antara keahlian metalurgi dan aspek spiritual dalam pembuatan keris. Setiap pola bukan hanya hasil dari teknik penempaan yang rumit, tapi juga cerminan dari kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat pembuatnya. Inilah yang membuat keris bukan sekadar senjata atau benda pusaka, tapi juga karya seni yang syarat makna. Peran empu dalam menciptakan keris tak bisa dipisahkan dari aspek spiritual dan filosofis ini. Seorang empu bukan hanya ahli dalam hal teknis pembuatan keris, tapi juga dipandang sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek spiritual dan kosmologis. Mereka tidak hanya menempa logam, tapi juga diyakini mampu menyalurkan energi dan isi ke dalam keris yang mereka buat. Proses pembuatan keris, dengan demikian, bukan sekadar kegiatan fisik semata. Ia adalah perpaduan antara keahlian teknis, pengetahuan metalurgi yang mendalam, dan aspek spiritual yang kuat. Seorang empu harus memahami tidak hanya bagaimana menempa logam dengan tepat, tapi juga bagaimana menyeimbangkan energi dan elemen-elemen kosmis dalam proses pembuatan keris. Keberadaan keris sebagai warisan budaya yang tak ternilai menjadi semakin jelas ketika kita memahami kompleksitas proses pembuatannya, dari pemilihan bahan baku yang cermat, proses penempaan yang rumit dan berulang, hingga sentuhan akhir yang penuh makna. Setiap tahap mencerminkan kecanggihan pengetahuan dan keterampilan nenek moyang kita. Nenek moyang kita, melalui keahlian membuat keris, telah membuktikan diri sebagai insinyur dan seniman ulung yang karyanya masih membuat kita terpukau hingga hari ini. Mereka telah menguasai ilmu metalurgi yang kompleks, jauh sebelum era modern dengan teknologi canggihnya. Keris menjadi bukti nyata bahwa kecanggihan teknologi dan keindahan seni dapat lahir dari tradisi yang telah berabad-abad lamanya. Dalam konteks modern, pemahaman akan teknologi pembuatan keris ini membuka mata kita pada potensi inovasi yang berakar pada kearifan lokal. Prinsip metalurgi yang digunakan dalam pembuatan keris, misalnya, bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan teknologi material modern. Teknik pelipatan logam yang menghasilkan struktur mikro yang kuat namun fleksibel bisa diterapkan dalam pembuatan alat-alat presisi atau komponen mesin modern. Lebih dari itu, filosofi keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual dalam pembuatan keris bisa menjadi pelajaran berharga dalam pengembangan teknologi yang lebih humanis dan berkelanjutan. Ini mengingatkan kita bahwa teknologi bukan hanya tentang efisiensi dan kekuatan, tapi juga tentang harmoni dengan alam dan nilai-nilai kemanusiaan. Keris, dengan demikian, bukan sekadar artefak dari masa lalu. Ia adalah jendela yang membuka wawasan kita tentang potensi inovasi yang berakar pada kearifan lokal. Ia menantang kita untuk memikirkan kembali apa yang kita anggap sebagai teknologi canggih dan mengingatkan bahwa solusi-solusi brilian seringkali sudah ada dalam tradisi kita sendiri. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali makna keris dalam konteks yang lebih luas. Ia bukan hanya simbol budaya atau pusaka yang diwariskan, tapi juga bukti nyata kejeniusan dan kecanggihan teknologi nenek moyang kita. Setiap lekuk bilahnya, setiap guratan pamornya, menyimpan kisah tentang perpaduan antara sains, seni, dan spiritualitas yang begitu mendalam. Keris adalah warisan tak ternilai yang patut kita jaga dan pelajari. Bukan hanya karena keindahan bentuknya, tapi karena proses pembuatannya yang rumit, pengetahuan metalurgi yang mendalam, dan filosofi yang menyertainya. Ia mengingatkan kita bahwa nenek moyang kita adalah para pionir teknologi dan seniman ulung yang karyanya masih relevan dan menakjubkan hingga saat ini. Maka, setiap kali kita melihat sebilah keris, ingatlah bahwa di hadapan kita bukan sekadar senjata,
atau hiasan. Kita sedang berhadapan dengan mahakarya teknologi Nusantara. Bukti nyata bahwa kecanggihan dan inovasi tidak selalu harus berasal dari era modern. Keris adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, menantang kita untuk terus berinovasi sambil tetap menghargai dan belajar dari kearifan leluhur.